Namun gilanya nih sebelum dibuat, John ini sengaja foto selfie dengan para korban, kayak memamerkan perbuatannya gitu. Hey everything, thank you udah nonton video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila. Hai gengs, itu udah minggu terakhir di bulan ini, berarti kita memasuki review Mibel yang warna pink nih gengs. Karena kemarin kan kita udah nyobain yang warna kuning sama warna biru juga ya. Dan ini aja dua-duanya gue jatuh hati itu. Nah sekarang kita cobain yang warna pink. Namanya Memories of Galaxy. Nah sesuai warnanya aja ini kan pink gitu ya. Harusnya ini bisa bikin lebih lope-lope lagi begitu. Karena pas lihat kandungan utamanya, gue merasa wah ini unik banget gengs. Soalnya itu mengandung niacinamide yang biasa kita temukan di produk-produk skincare zaman sekarang. Tapi bayangin, ini niacinamide kita bisa pakai buat satu badan. Jadi yang bakal sehat dan cerah nggak cuma kulit wajah doang tuh pakai niacinamide, tapi badan juga ikutan. Nah kita mulai dari body scrubnya dulu yang warnanya seger enak gitu ya. Tapi gue kira kan ini warnanya pink. Itu kiraan gue warnanya bakal manis-manis gimana gitu. Tapi ternyata enggak, ini seger gengs. Dan untuk butiran scrubnya yang pink ini tuh jauh lebih besar-besar dibandingkan yang biru sama yang kuning. Jadi ini mungkin cocoknya tuh dipakai buat weekly gitulah, seminggu 2 kali gitu biar bisa efektif membersihkan sel-sel kulit mati yang mantep banget ya kalau pakai ini. Nah untuk body washnya ini sebenarnya wanginya identik dengan scrub yang tadi juga ya. Tapi habis kita scruban terus dibilas pakai body wash ini, jadi wanginya tuh tambah semerbak, tambah seger banget. Dan gak tau kenapa ya, mungkin ini karena ada kandungan niacinamide-nya juga. Jadi kalau abis mandi tuh kulit tuh kayak berasa enak banget, jadi lembab. Yang mana biasanya kan gue kayak ada bintik-bintik spot matahari gitu nih, itu tuh lumayan membudar banget di tangan gue. Nah abis itu body lotion ini juga oke banget gengs. Gue tuh ngerasanya kayak lagi skincarean karena ada niacinamide-nya tapi dibalurin di satu badan gitu loh. Ya bayangin aja misalkan niacinamide itu kan dipakai buat muka, tapi ini kayak dibalurin ke satu tangan, satu badan, membuat tuh kulitnya jadi kayak kenyal. Wanginya juga enak banget lagi. Enak gitu, lembab. Buat kalian yang kulitnya pengen terasa sehat, wajib cobain Mibel ini, geng. Yang mana setelah gue coba ini, rangkuman gue sendiri ya. Nah, kalau yang pink ini, itu tuh kayak lebih untuk membuat merawat kulit yang bermasalah. Dari scrubnya aja kan lebih gede-gede tuh. Terus kandungannya niacinamide itu juga. Kayak tadi tuh, membantu kayak ada dark spot matahari ataupun kayak item-item. Bisa jadi memudar gitu, jadi nggak belang kulitnya. So, tinggal kalian sesuaiin aja sih sama kebutuhan kulit kalian. Dan jangan lupa, pakai kode voucher ini untuk pembelian via Shopee biar dapat diskonnya. Habis itu, follow juga Instagram mereka @mibelskin. Geng, sekarang tuh kan kayak lagi banyak banget ya artis-artis yang tertangkap perkara pakai narkoba. Makanya geng, gak usah ikut-ikutan lah lu pada konsumsi narkoba. Kayak punya duit aja lu yuk. Udah konsumsinya Indomie aja, sama-sama bikin lagi kan. Soalnya efek dari narkoba tuh serem-serem gak sih? Ih, takut. Sampai nih ada orang jadi kayak orang gila, udah kehilangan kemampuan untuk berpikirnya. Alias kayak udah kena sarafnya aja gitu. Sampai tega membunuh orang lain. Ya padahal orang-orang yang dia bunuh tuh baik sama dia, sampai nolongin dia nih padahal. Cuman dibunuh pada akhirnya dengan alasan buat seneng-seneng doang katanya. Tuh apa gak saraf itu namanya? Nah, orang yang saraf ini adalah seorang perempuan bernama Joanna Dennehy yang tinggalnya di Inggris. Nah, Joan ini sebenarnya berasalnya dari keluarga bahagia kok gengs, gak kayak cerita yang biasanya terjadi pembunuhan tuh kan backgroundnya dari keluarga miskin atau yang gimana-gimana. Ini enggak. Ayah dan ibunya tuh baik, kagak ada masalah. Bahkan hidupnya bisa dibilang berkecukupan, enak banget. Mereka pun tinggalnya itu tuh di komplek perumahan mewah di daerah St. Albans, Inggris, gengs. Dan Joan ini ceritanya punya adik perempuan nih bernama Miriam, yang hubungannya mereka tuh deket sebagai kakak dan adik. Mereka sering main bareng, cerita-cerita yang namanya sama-sama cewek di sini ya gimana sih. Jadi kebayangkan itu keluarganya ya udah sempurna bisa dibilang. Sayangnya waktu Joan ini mulai remaja, dia tahu-tahu berubah drastis, gengs. Yang pastinya apalagi kalau bukan karena pergaulan. Saat itu dia ini berusia 13 tahun, yang berarti masih SMP deh tuh. Nah tahu sendiri, di usia-usia seperti itu bisa dibilang ya usia labil kali ya. Masih mencari jati diri gitu, jadi suka ikut-ikutan. Dimana si John ini berteman sama geng anak-anak bandel di sekolahnya. Yang kalau di kelas tuh pasti duduknya paling belakang, terus bajunya tuh dikeluarin gak pakai dasi. Terus kalau udah pulang sekolah nongkrong gitu kagak pulang-pulang. Ayo, siapa yang dulu begitu? Masalahnya, ini anak SMP-nya nih, yang masih pada bau matahari bandelnya tuh keterlaluan, kebablasan. Masih SMP begitu tuh udah ngerokok, udah mabuk-mabuk minum alkohol, bahkan ya itu sampai pakai narkoba. Kan ngaco. Dan sejak saat itu, Joan ini jadi kayak jauh sama adiknya dan ke keluarganya juga sih. Karena dia lebih mengutamakan mitanya dengan teman-teman badungnya itu. Pokoknya tiap hari pulangnya tuh telat mulu. Habisnya ngelayap sampai malam. Terus sering bolos sekolah juga. Yang alhasil rapotnya merah semua. Nah, orang tuanya Joan ini sebenarnya udah berulang kali ngoceh gitu ke anaknya, tapi ya capek sampai berbusa gitu, anaknya juga tetap aja bandel. Ya namanya anak remaja dibilangin emang suka bebel ya. Sampai orang tuanya angkat tangan udah capek lah. Nah, selain si Joan ini sering make obat sama alkohol, dia juga ternyata melakukan
seks bebas, geng. Hingga di usianya 15 tahun, dia ini keluar rumah untuk tinggal bersama pacarnya yang bernama John Turner. Lu bayangin, 15 tahun. Lu dulu umur segitu pada ngapain lu? Ini udah tinggal bareng sama laki. Dan saat itu si John ini usianya tuh 5 tahun lebih tua dari dia, yaitu sekitar 20 tahunan. Dan gak lama setelah pindah, si John ini akhirnya attack dung shalala 2 garis biru dan melahirkan anak yang mereka beri nama Sheana. Ya, namanya ini juga hubungannya pondasinya udah kagak bener dari awal ya. Rumah tangga mereka pun ya cekcok mulu tiap hari. Soalnya lakinya ini katanya suka melakukan kekerasan, suka mukulin gitu. Yang heran juga ya, mereka berdua kan biasanya pakai narkoba. Pasti kelakuannya suka nggak kekontrol tuh. Dan Joan di sini jatuhnya kan udah jadi seorang ibu ya. Nah, dia ini tidak memberikan contoh yang baik sama sekali ke anaknya. Orang pagi-pagi aja gitu baru bangun, bukannya bikinin susu anaknya apa bikin teh manis gitu ya. Ini kagak, dia langsung nenggak alkohol terus pakai obat di depan anaknya tuh walaupun anaknya masih bayi. Jadi ini istilahnya pagi-pagi udah ambiar alias udah teler. Dan dalam sebuah catatan interview, suami John ini menyatakan kalau Joan itu hobi selingkuh ternyata, geng. Jadi dia sering nih ngelantarin anaknya berhari-hari ditinggalin di rumah sendirian, sementara dia ini pergi sama selingkuhannya gitu. Tapi nanti pas dia pulang badannya udah bonyok-bonyok gitu karena dia berantem lagi nih sama selingkuhannya, dipukulin juga. Sementara di rumah pun John akhirnya juga marah kan ke dia dan mukulin lagi. Jadi kebayang gak sih hidupnya dia mungkin berasa kayak di neraka gitu ya. Panas banget gitu, nggak beres, haredang pisang pisang. Dan parahnya tiap mereka bertengkar, John yang jadinya stres ini sering melukai tubuhnya sendiri, kayak nyayat-nyayat tangannya gitu. Kayak lu berantem dulu tuh sama pacar lu, sosok nggak bisa hidup tanpa dia, nyayat-nyayat tangan. Jailah, ribet banget hidup lu. Nah, tapi di sini berarti udah kelihatan ya kalau John ini memang seperti mempunyai gangguan mental. Dan memang ternyata John ini punya semacam rasa bentuk iri ke adiknya si Miriam, geng. Karena dia menganggap orang tuanya itu kayaknya lebih sayang sama si adiknya si Miriam. Ditambah lagi adiknya itu kan emang lempeng ya. Dia akhirnya sampai kuliah tuh, nggak berhenti sekolah. Malahan sampai membuka perusahaan gitu IT sendiri, jadi hebat, sukses. Jadi jomplang lah ini kehidupannya kakak adik. Lah lagian siapa suruh lu waktu sekolah masih SMP udah kelayapan, sampai keluar dari rumah, tekdung. Begitu kan jadinya. Nah yang gini-gini nih, selalu jadinya nyalain orang lain mulu sama keadaan tapi nggak introspeksi diri gitu, kagak ngaca. Habisnya orang tuanya juga sebenarnya baik-baik aja kan. Lah emang dia yang bertingkah, dia yang milih jalan hidup begitu. Udah bener di rumah orang tuanya bisa hidup enak, malah milih suami yang sukanya mukulin dan nggak punya duit. Ya mama aja udah. Ngapa kita jadi yang emosi? Nah pokoknya gara-gara kesulitan finansial ini, Joan yang awalnya ya dia berusaha lamar-lamar kerja, tapi siapa juga yang mau nerima dia. Dari penampilan luarnya aja udah kelihatan nih orang suka teler. Akhirnya dia memutuskan untuk suka mencuri, geng. Jadi kriminal nih jatuhnya. Tapi ini dia nyurinya itu bukan maksudnya nyuri popok bayi atau nyuri susu gitu di Alfamart ya buat anaknya, kagak. Melainkan nyuri dompet di jalan jadi copet. Terus nanti duitnya nih dia beliin alkohol sama narkoba. Lah kan bujuk buset sarap emang orang. Udah tahu kagak punya duit, udah tahu kere, masih aja begitu. Sampai di tahun 2012, Joan ketahuan tuh waktu dia lagi nyopet dan ditangkap sama polisi. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, polisi ini agak curiga. Kayaknya Joan ini emang memiliki kelainan mental deh. Soalnya waktu diinterogasi, dia sama sekali nggak ngerasa takut dan tidak merasa bersalah juga. Pokoknya kayak emang gelagatnya udah aneh aja udah. Dan kecurigaan itu kemudian membuat polisi mengirim si Joan ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan psikologis. Hasilnya bener aja, geng. Si Joan ini menderita OCD. Tapi ini OCD-nya bukan dia talade de Corbuzier ya. Melainkan gangguan kecemasan yang berlebihan banget sampai membuat si penderitanya melakukan hal tertentu secara berulang, semacam overthinking dalam keadaan yang udah parah banget, udah akut. Nah selain itu dokter juga menyatakan bahwa Joan ini mempunyai sifat semacam antisosial, di mana dia ini tidak punya rasa iba ke siapapun. Dan ketika seseorang mengalami gangguan ini, orang tersebut itu tidak akan memiliki rasa bersalah meskipun merugikan orang lain. Jadi buat kalian nih yang masih normal gitu, bersyukur bisa masih punya rasa iba gitu. Makanya lu iba dong, subscribe di bawah gitu, biar kagak jadi psikopat lu. Tega banget. Pokoknya yang dislike sama yang nggak subscribe, bisa-bisa lu punya bibit-bibit psikopat lu. Canda ya. Dan semua ini tuh gangguannya tuh diperkirakan karena Joan mengkonsumsi terlalu banyak alkohol dan obat-obatan terlarang. Dari situ kemudian juga Joan ini dimasukkan ke dalam penjara selama beberapa bulan karena kasus pencurian tadi. Lagi-lagi anaknya tuh ditinggalin baik, kasihan banget ya. Nah sayangnya meskipun sudah didiagnosa menderita dan punya gangguan mental kayak tadi tuh, Joan ini tidak mendapatkan perawatan yang benar, geng. Misalnya nggak dikasih obat ataupun dibina, dibimbing, melakukan rehab atau sejenisnya lah. Makanya setelah keluar dari penjara, dia ini kayak makin gila, makin meledak-ledak. Saat dia udah kembali ke rumah nih dan pasti berantem lagi tuh sama suaminya. Ya hari-hari udah berantem mulu. Tapi kali ini tuh Joannya kayak lebih suka marahnya tuh ekstrim. Pernah nih suatu hari dia sampai nodongin pisau dan kayak mau nusuk suaminya tapi nggak jadi. Merasa nggak tahan, akhirnya si John nih suaminya itu memutuskan untuk meninggalkan Joan dari rumah karena dia menganggap si John ini kayak udah mulai keterlaluan dan mulai menyeramkan. Nah suami itu akhirnya pergi sambil membawa anak mereka tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Emang tujuan itu biar nggak ditemukan sama si Joan. Nah tapi karena suaminya udah pergi nih, berarti kan nggak ada lagi yang ngebantu ngebiayain sewa rumah mereka. Akhirnya John ini terpaksa harus pindah dari rumah tersebut. Nah Joan ini jatuhnya kagak punya uang ya, mau tinggal di mana dia bingung. Tapi akhirnya dia menemukan ada nih satu apartemen yang kayak punya beberapa kamar dalam satu unit, jadi kayak disewain sama bareng-bareng gitu sama banyak orang atau sharing room lah istilahnya. Nah pemilik apartemen
apartemen itu bernama Kevin. Saat itu Kevin ini merasa kasihan sama si Joan karena kan dia lontang-lantung nih nggak punya tempat tinggal. Ya udah akhirnya Kevin ini mengenalkan kepada para dua roommate-nya di dalam apartemen itu. Yang satu bernama Lucas dan satu bernama Johan. Nah karena biasanya kan Joan nggak punya duit ya buat menyewa apartemen tersebut, akhirnya Kevin ini memperbolehkannya tinggal dengan syarat dia harus kayak membayar jasa bersih-bersih lah, dijadiin ART. Nah tapi kan jatuhnya si Joan itu udah ditolongin nih berarti. Ya dikasih tempat tinggal, dikasih kerjaan juga, yang mana harusnya bukan berterima kasih gitu kan ya. Tapi akhirnya si Joan ini malah tega menghabisi semua nyawa roommate-nya. Gila banget nggak tuh? Jadi selama 10 hari dia tinggal di situ, dia menghabisi 3 orang geng. Ya si Kevin, Lucas, sama Johan. Korban pertamanya adalah yang si Lucas. Ya namanya juga mereka kan tinggal di satu unit ya, cuman beda kamar doang. Ya secara otomatis mereka nih pasti ketemu tuh pas-pasan tiap hari. Ya mau ke dapur, mau ke toilet, mau kemana pasti lewat tuh. Lu lagi gitu judulnya. Dan gak ada hujan. Saat si Lucas lagi lewat gitu aja ya, si Johanna ini langsung menikam Lucas berpuluh-puluh kali geng, sampai tewas. Abis itu giliran namanya Kevin yang jadi sasaran sama pemiliknya. Ceritanya si Johan ini menggoda si Kevin untuk datang ke kamarnya buat, ya kalian tau lah, yang namanya ada kucing dikasih ikan asin gitu disodorin, pasti gercep langsung datang itu si Kevin. Nah di dalam kamar si Kevin ini tau-tau disuruh semacam menggunakan busana bling-bling kayak mau ke pesta gitu, yang kayak kita foto di studio. Dimana di situ Kevin pikir, oh mungkin itu bajunya sengaja buat kayak fantasi mantap-mantapan aja. Ya biasanya kan kalau yang aneh-aneh gitu emang ada kostum-kostumnya ya gengs ya. Atau jadi polisi, pemadam kebakaran, atau tentara. Tapi ternyata kostum pesta itu disuruh dipakai karena itu tuh buat pesta farewell party, alias pesta perpisahan dari dunia ke akhirat. Karena di situ Kevin dibunuh juga dengan cara ditusuk. Dan korban selanjutnya adalah ya si Johan, penghuni terakhir. Dan ternyata ketika melakukan aksi pembunuhannya itu, sebenarnya si Johan ini dibantu sama pacar barunya dia yang bernama Gary. Dan ada satu temennya si Gary namanya Larry. Jadi Gary sama Larry ditambah Johan jadi bertigaan tuh. Setelah itu Johan meminta Gary sama Larry untuk membuang mayat para korbannya dong. Namun gilanya nih, sebelum dibuang, Johan ini sengaja foto selfie dengan para korban, kayak memamerkan perbuatannya gitu, ala-ala kayak foto abis mancing ikan gitu, dapat ikan gede yang mancing mania mantap, jadi bangga dia tuh. Sampai-sampai di situ dia juga nyanyi lagunya Britney Spears yang Oops I Did It Again, I Play With Your Heart. Ya begitu gitu, sumpah sakit banget kan kelakuannya gitu. Jangan lu bilang sakit denger suara gue ya. Dan abis itu semuanya dia post ke sosial media. Lah bengong gak lu dengernya? Ada ini orang ngebunuh, bukannya kabur gitu atau nutup-nutupin kan biasanya. Ini malah di-share ke publik. Emang nih orang gila-gila viral kayaknya. Dan gengs, ya pastinya langsung dilaporin sama orang-orang ngeliat begitu. Lo geblek banget abisnya. Pasti ini tapi karena kayak ngefek obat juga sih. Namun ternyata di situ dia belum puas geng. Dimana John ini meminta Gary dan Larry buat ngebawa dia nih keliling-keliling untuk nyari mangsa lain. Ya udah kemudian mereka pergi dia tuh keliling naik mobil. Terus tiap kali dia ngeliat ada kayak om-om nih yang gambarannya kayak om-om gadun gitu, buncit terus kayak agak genit, mereka ini akan berhenti. Dan Joan ini bakal turun untuk nusuk si om-om itu. Pokoknya random banget ini gengs. Misalkan lagi jalan, tuh ada om-om gadun tuh, stop di sini stop. Jeblek gitu. Terus jalan lagi, beli pir sebentar saya, ada om-om jeblek gitu. Aneh banget, kayak penjahat-penjahat di film Batman gitu, tapi tanpa alasan. Dan dari situ ya polisi langsung ngejar mereka dong, dan akhirnya ketangkap. Dan setelah diinterogasi, bener aja ternyata Joan memiliki cita-cita menjadi Bonnie and Clyde, yang role modelnya tuh begitu. Yang belum pada tahu, Bonnie and Clyde itu emang pasangan legendaris yang suka bunuh-bunuhin orang tuh. Kalian tonton aja video gue yang ini nih, ngebahas tentang mereka. Pokoknya sampai akhirnya total korban yang dibunuh itu ada 5 orang gengs. Dan Joan akhirnya diadili di persidangan. Di dalam persidangan, Joan menyatakan kalau kata dia menyesal telah membunuh para korbannya. Akhirnya pada tahun 2014, Joan ini mendapatkan hukuman seumur hidup. Namun anehnya, sebelumnya kan dia tadi bilang menyesal ya. Tapi ketika putusan hakim itu dibacakan kalau dia ini dihukum seumur hidup, dia malah ketawa-ketawa senang gengs. Dan pada waktu itu, Joan ini tuh menjadi perempuan ketiga di dunia yang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup loh. Jadi perbuatannya emang dianggap udah paling mentok gitu kejahatannya. Dan di dalam penjara lagi-lagi dia bikin ulah. Dia ceritanya surat-suratan ya sama mantan-mantannya tuh yang pada badung-badung. Dan isi suratnya tuh kayak semacam dia merencanakan untuk keluar dari penjara. Nah, jadi emang para sipir penjaranya ini diam-diam tuh baca suratnya sebelum akhirnya dikirim. Soalnya kan takut misalkan di dalam suratnya ada diselipin apa atau ada bahasan apa gitu kan. Ya bener aja abisnya. Di situ si John nulis kalau dia berniat untuk membunuh para sipir penjara. Terus mengambil kuncinya, abis itu motong jarinya biar bisa dipakai buat ngebuka pintu yang pakai fingerprint tuh. Lah kan kayak di film-film. Untungnya udah ketahuan di awal nih sama para sipir. Kalau enggak kan bahaya tuh berabe. Nah, akhirnya dari situ polisi memindahkannya ke sebuah penjara khusus yang cuman dia doang nih penghuninya. Kayak isolasi gitu penjaranya. Saking karena ini dianggap orangnya tuh penjahat kelas kakap dan berbahaya udah gila.
Nah gengs, gimana menurut kalian cerita tentang Joan kali ini? Ada gila-gilanya emang, ngebunuh orang terus dipublish, terus keliling nyari mangsa di jalan. Ya nama juga apa, kabar dunia, sudah gila. Ini nih kalau efek ngobat nih, ngeri. Lagian buat makan sehari-hari aja gitu susah ya, bingung pakai ngobat segala. Lu jangan begitu ya, lu tenggak aja obat tuh kalau mau promah sama milantah, kagak usah gegaya narkoba lu. Heran gua. Ya udah, terima kasih ya buat yang udah nonton channel ini. Jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotadefan, klik subscribe buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.